Seorang wanita bernama Erika Hertalina Siagian kehilangan suami dan adik kandungnya dalam peristiwa kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Suaminya bernama Albert Sitorus, sedangkan adiknya bernama Ramot Siagian, meninggal di tempat kejadian perkara, TKP, kerusuhan. Dilansir dari tribunnews.com, kedua korban merupakan pengemudi mobil yang dituduh melakukan penculikan anak. Erika Siagian menuliskan curhatan hatinya di akun Facebook setelah ditinggal dua orang yang dicintai. Ia mengaku sangat sedih karena suaminya tidak hanya meninggalkan dirinya, tapi juga dua anak yang masih balita. Erika berharap suami dan adiknya diterima di sisi Tuhan. Diketahui, Albert dan Ramot mengendarai mobil ke Kampung Yomaima, namun diberhentikan oleh warga ketika berada di Kampung Sinakaem. Keduanya ditahan oleh warga karena dituduh pelaku penculikan anak yang isunya menyebar melalui pesan WhatsApp. Di dalam mobil tersebut tidak ada anak-anak, tapi warga yang memberhentikan mobil sudah terpancing emosinya dengan isu yang beredar. Dilansir tribunpapua.com, Kapolres Jayawijaya, AKBP Hesman S. Napitupulu, kemudian mendatangi lokasi warga yang menghentikan mobil tersebut. Ia meminta warga untuk menyelesaikan permasalahan ini di kantor Polres Jayawijaya. Permintaan tersebut sempat diterima warga, namun muncul beberapa orang yang memprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Massa yang sudah berkumpul mulai menyerang dua warga yang dituduh menculik anak. Aparat yang berusaha memediasi juga diserang dan kerusuhan pun terjadi. Sebanyak 10 orang meninggal dalam tragedi kerusuhan di Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Kerusuhan ini diakibatkan adanya isu penculikan anak yang direspons massa dengan turun ke jalan hingga mengintimidasi pengendara. Selain 10 warga meninggal, kerusuhan ini mengakibatkan 18 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSUD Wamena. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri, mengatakan situasi keamanan di wilayah tersebut kini berangsur kondusif. Ia juga memastikan isu penculikan anak adalah kabar hoaks. Irjen Matius D. Fahiri meminta Kapolres Jayawijaya dan jajarannya untuk melakukan kontrol di masyarakat jika terdapat isu miring yang dapat mengakibatkan kericuhan. Saat kejadian, ia mengaku aparat polisi yang bertugas langsung meredam situasi yang semakin memanas. Namun, ada beberapa provokator yang melemparkan batu ke arah aparat yang berusaha memediasi massa. Situasi semakin memanas saat aparat keamanan diserang oleh massa. Aparat kemudian melepaskan tembakan ke arah massa agar situasi menjadi kondusif. Ia belum dapat memastikan penyebab 10 orang meninggal dunia dalam kerusuhan ini. Kerusuhan ini juga mengakibatkan beberapa bangunan mengalami kerusakan karena dibakar massa.